Wahyu lagi di semester-semester akhir setelah membaca buku-buku semantik, khususnya Kripke yang menjadi topik skripsi Mas Sosiawan. Jadi sekarang dia adalah peneliti di Zeno Center, fokus di kajian semantik, dan juga seorang peneliti di Prakerti. Saya nggak tahu Prakerti apa. Setahu saya namanya Prakerti gitu. Baik, itu sedikit pengantar siapa pembicara kita malam ini. Eh, Topik pembicaraan malam ini adalah jelas soal semantik ya. Judulnya Rose by any other name would smell as sweet. Ini sebuah kalimat dari yang diambil dari ini ya, apa dialog Shakespeare yang tentang Romeo dan Juliet, di mana menceritakan tentang intinya adalah Juliet ingin meyakinkan keluarganya bahwa uh, sebuah nama itu tidak tidak mengimplikasikan apapun dari apa apa yang sebenarnya gitu. Nah, ini adalah problem semantik, nanti akan dijelaskan Mas Sosiawan apa maksud dari kalimat tersebut dalam diskursus semantik. Uh, Waktu dan tempat saya persilakan ke Mas Sosiawan untuk menjelaskan presentasinya. Terima kasih Mas Hukmi, teman religius saya sejak dulu. Kelihatan nih PPT-nya? Suara saya kedengeran juga kan? Kurang jelas, Sos. Suara saya kurang Lebih jelas. dekat ke mic. Wait. Nah, saya kali dulu ya. Halo, sudah lebih jelas? Oke, coba ngomong, Sos. Halo. Iya, ya, jelas. Oke, sebentar. Wait. Slide-nya kelihatan? Masuk nih. Kelihatan. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang ke diskusi kali ini. Saya akan membahas tentang mental konten ya. Sejujurnya judul-judul di atas saya pilih karena judulnya bagus. Memang ada korelasi kasus-kasusnya, tapi karena sangat bagus jadi saya pilih itu aja. Poinnya. Uh, Pertama-tama apa sebelum masuk ke slide-nya, saya seperti teman-teman saya yang lain, ini introduksi ya, jenis introduksi dan jenis soft launching dari riset saya selanjutnya kalau masuk ke sini. Akan berkutat perihal profesional konten. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan lain saya mengisi di Zeno lagi, saya akan tetap berkutat di topik ini, profesional konten. Mungkin dengan beberapa modifikasi dan ya temuan-temuan yang baru ya. Soal bagaimanapun bacaan saya masih terbatas. Tapi untuk kali ini kita akan berdiskusi pada bagaimana mental stats itu ada di profesional konten, dan profesional konten itu sendiri juga punya jenis dependensi pada mental stats. Nanti akan dijelaskan di belakang. Kita hanya berkutat di masalah itu untuk kali ini, dan beberapa teori-teori besar nanti saya bataskan kepada topik kali apa pada topik ini ya. Jadi ada yang diomiting dari beberapa teori besarnya. Bagaimanapun yang teori cukup kompleks, jadi saya ngambil cuma yang relevan aja, dan ya jadi cukup pendek nanti presentasinya. Oke, mulai ya.
Kita mulai pertama-tama dari pertanyaan apa sih yang disebut proposisi. Proposisi ini uh, salah satu salah satu poin dari filsafat ya. Kalau kata Wittgenstein kan kita isinya cuma proposisi doang. Filsafat itu cuma mengolah linguistik, membedah, menganalisis linguistik proposition, linguistik statement, dan itu berbentuk pada proposisi. Lalu apa itu proposisi? Nah, pertama-tama seperti yang tadi disebutkan, saya mulai dari gagasan Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus di poin 4.01, proposisi is a picture of reality, kalau menurut Wittgenstein, bahwa realitas yang kita kenal ini terdiri dari proposisi-proposisi yang kita pahami, yang kita ajukan. Di sini diandaikan bahwa semacam puzzle ya, semacam potongan-potongan. Jadi proposisi menawarkan satu gambaran dan proposisi lain menggambarkan gambaran lain. Kalau dikumpulkan menjadi totalitas fakta ya, itu menjadi realitas. Wittgenstein juga di awal-awal Tractatus Logico Philosophicus ini TLP lihat bahwa fakta itu tertuang pada proposisi fakta ya. Proposisi itu sendiri juga fakta. Tapi di sisi lain, Schiffer itu melihat bahwa proposisi itu merupakan entitas abstrak yang independen dari bahasa, independen dari pikiran, yang mempunyai kondisi kebenaran, dan kondisi kebenarannya itu secara esensial dan absolut. Di sisi lain, Hengst juga uh, mengajukan bahwa proposisi merupakan entitas yang kita gunakan untuk mengindividuasi keyakinan kita. Soalnya pada nyatanya saat kita menggunakan proposisi itu sering tercampur baur kan sama keyakinan kita. Keyakinan kita terhadap bahwa sesuatu berwarna hijau, pohon itu berwarna hijau misalnya, itu bentuk keyakinan dan itu diindividuasi via proposisi. Nah, di sini saya melihat setelah melalui beberapa literatur, saya melihat ada beberapa peran dari proposisi. Bisa dikatakan ada 3 ya, kalau misalnya saya reduksi sedikit, mungkin bisa di apa uh, argumentasi lebih lanjut bahwa mungkin bisa lebih dari 3, ada beberapa yang lain. Tapi di sini saya melihat yang utama itu ada 3. Yang pertama itu proposisi sebagai objek dari attitude kita, dari sikap kita. Jadi proposisi seperti yang tadi contoh bahwa pohon itu berwarna hijau atau matahari bersinar terang, terus kalau misalnya kita kelola itu sebagai proposisi, maka proposisi tersebut, kalimat-kalimat tersebut itu merupakan objek dari sikap kita, entah itu sikap meyakini kita bahwa tadi pohon berwarna hijau, atau keluhan kita misalnya tadi matahari bersinar terang panas banget gitu, itu objek dari sikap-sikap kita. Yang kedua itu proposisi sebagai pembawa primer dari kondisi kebenaran. Jadi tadi pada contoh eh, pohon itu berwarna hijau, salju itu berwarna putih. Proposisi-proposisi tersebut itu memiliki kondisi kebenaran yang ada di dalam proposisinya. Jadi kita bisa mengatakan benar eh, bahwa kalimat itu benar, misalnya salju itu berwarna putih, maka dengan kondisi salju harus berwarna putih sesuai dengan proposisinya. Ini ada beberapa yang menyaksikan ini sih sebenarnya, bukan sebagai primary tapi sebagai secondary. Nanti akan saya kelola di slide-slide selanjutnya. Di sisi lain, role yang lain yaitu proposisi merupakan konten dari kalimat. Kalimat-kalimat yang kita miliki, kalimat-kalimat yang kita ajukan, itu dalamnya ada proposisi. Bahwa ada nilai kebenaran dan kondisi-kondisi yang menciptakan kebenaran tersebut ya. Jadi
sentence ini kok bisa disebut itu mencakup suatu hal yang lebih luas dibandingin proposisi, dan proposisi bisa dikatakan dengan banyaknya role-nya dia, maka proposisi ini memiliki jenis struktur dari bentuknya. Ini balik ke masalah yang diajukan oleh Siever. Jadi struktur terlihat bahwa proposisi ini independen dari pikiran, independen dari bahasa, mempunyai struktur kondisi, itu kan itu memperlihatkan ada jenis struktur terhadap proposisi ya. Apa itu profesional konten? Pada role ketiga, yaitu proposisi sebagai konten dari sentence, dari kalimat, itu memunculkan pertanyaan, apa sih konten dalam proposisional konten proposisional. Nah, di sini yang paling mapan, teori yang paling mapan itu teori dari Frege yang melihat bahwa ada konten proposisi itu merupakan suatu hal yang independen dari pikiran kita, yang objektif. Jadi dia terlepas dari keberadaan manusia, terlepas dari pikiran manusia ya. Dengan kata lain, 2 tambah 2 itu benar. Saat dinosaurus itu masih ada, masih berjalan-jalan di bumi. Karena nggak ngaruh, menurut Frege, karena itu nggak ngaruh. Proposisi itu udah benar, dan itu terlepas dari manusia. Manusia mau menerjemahkannya atau tidak, mau grasping, kalau bahasanya Frege-nya sendiri, mau grasping itu atau tidak, mereka sudah ada dan mereka sudah benar, kalau bisa disebut. Terus bagaimana dengan pikiran kita? Kalau misalnya itu independen, apa gunanya dong pikiran kita? Proposisi udah ada dari sananya, kenapa kita harus menerjemahkannya? Nah, di sisi lain, di sini saya menemukan bahwa pikiran kita dan putaran ucapan ajuan yang kita lakukan dalam proposisi itu semacam memiliki fitur-fitur representasional dari dari proposisi yang diajukan, dari kondisi yang ada di realitas, dan itu berada pada tingkat kontennya, pada proposisional konten. Nah, ini memunculkan pertanyaan ya, berarti ada independensi atau jangan dependen konten terhadap diri kita. Kalau misalnya tadi sesuai kata Frege, semuanya yang independen, terus apa gunanya kita ada buat mengajukan proposisi? Tapi di sisi lain, dengan adanya kita, proposisi itu bisa dikelola, proposisi itu bisa dijudge, bisa dinilai, punya valuasi benar atau salah. Jadi ada sedikit problem. Proposisional konten itu independen atau dependen dari itu. Lalu kenapa proposisi punya konten? Nah, saya melihat, dan ini dari beberapa literatur yang saya baca, itu menjadi semacam alat kita untuk mengetahui dunia, untuk memahami dunia. Karena sense kita, indera kita terbatas, cuma punya 5, 6 kalau jago. Dan mental state kita, keadaan mental kita itu bermacam-macam kan. Ada dalam keadaan depresi misalnya, ada dalam keadaan optimis, bentuk keyakinan atau akhir. Jadi kita hanya bisa merepresentasikan objek tersebut, objek yang real ini yang di luar, via predikasi dalam bahasa dan konsep di dalam pikiran. Dengan kata lain, proposisi ini membantu kita untuk menetapkan dan memilih, mencari fakta-fakta representasional, fakta yang dalamnya yang sendirinya itu dipahami tanpa esensi dan tanpa essential appeal to proposition. Tapi in a way itu merupakan suatu bentuk mental act kan, suatu tindakan mental, karena bagaimanapun bentuk representasionalnya yang dipahami via mental.
Lalu tipe tipe mental event di dalam proportional content. Mental stage harusnya bukan event. Mental stage ada beberapa banyak. Misalnya yang saya sebutkan ada desire, keinginan kita, keinginan terpendam desire di sini ya. Wishes itu kayak keinginan yang lebih eksplisit, bisa sebut. Ada intensi di sini intensi yang kita pahami awam ya. Misalnya saya bilang lele enak tuh ngomong gitu kan temen itu kan intensi saya tuh pengen dikasih lelenya, pengen cobain lele. Kalau itu sebuah permintaan, sebuah janji, atau sebuah perintah yang termanifestasi dalam bentuk tindakan mental, yaitu judging, menilai, mengasersi, kekaguman, mempertanyakan, menginginkan, ending juga jenis menginginkan tapi yang lebih menekan gitu, requesting dalam hal ini meminta, menjanjikan, dan memerintah. Nah, coba balik beberapa ke diskusi saya yang lalu-lalu, misal klik kayak puzzle ya. Ada seseorang bernama Pierre, dan Pierre ini waktu di Prancis dia bilang Londres es joli, waktu di London dia bilang London is not pretty. Uh, saya jelaskan sedikit. Jadi si Pierre thought eksperimen ini muncul karena Pierre waktu dia di Prancis dia bilang Londres es joli, itu artinya London is pretty kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia London cantik. Itu posisinya dia hanya bisa berbahasa Prancis dan bisa berbahasa Inggris. Saat dia ke Inggris ditempatkan di London yang tanpa pengetahuan dia itu sinonim dengan Londres ya. Dia memahaminya tempatnya disebut London, oke, terus dia belajar bahasa Inggris langsung, dan karena hidupnya dia enak di London juga akhirnya dia bilang London is not pretty. Di sini memperlihatkan bahwa mental stage ini juga ada perbedaan dalam pengelolaannya ya, pengelolaan suatu proposisi. Pada Londres es joli misalnya, pengetahuan dia datang via deskripsi, entah itu melihat gambar, entah itu membaca koran, diceritain sama sos, teman. Ya, sos, maaf ya. menyela bentar. Bisa agak kencengan dikit gak ngomongnya? Oke, wait. Udah jelas gak? Atau, nah ya, segitu betul. Oke. Coba Nanti lanjutin. setelah lagi ya, kalau misalnya suaranya itu tiba-tiba gak jelas. Oke. Nah, saya balik lagi ke puzzle-nya Kripke. Kripke ngelihat pada eksperimen ini, si Pierre pertama saat memahami Londres es joli, London is bahwa London itu cantik, dia memahaminya via deskripsi, diceritain sama teman, baca koran, melihat gambar bahwa ada satu tempat namanya Londres itu cantik. Tapi begitu dia pergi aksidental gitu, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia sampai ke London yang dia nggak tahu kalau Londres itu tuh sinonim dengan London deh. Tempat itu disebut London, terus dia hidupnya gak enak di sana karena selundupan. Akhirnya dia menyatakan, dan setelah dia bertahun-tahun di sana dia bisa belajar bahasa Inggris secara langsung. Dia nggak punya korespondensi ke teman-teman non Inggrisnya, jadi dia nggak tahu kalau London itu Londres. Dia menyatakan London is not pretty, London nggak jelek, kota yang jelek. So di sini dia posisinya merasakan langsung ya, melakukan pengalaman langsung terhadap London ini. Nah, ini kan kasus ini memperlihatkan bahwa ada mental state. Pada contoh A itu desire, yang B itu sebagai kecewaan nih misalnya, disappointment, yang memperlihatkan proposisi ini dikelola dengan cara yang berbeda. Padahal memiliki ekstensi yang sama ya, sama-sama terhadap London, dalam bahasa Prancisnya Londres. Nah, ini memperlihatkan ada perbedaan konten kan. Kalau bisa disebut, perbedaannya ini ada dua. Pertama, the way we engage the object. Jadi bagaimana kita mengengage objek tersebut. Tadi aku pakai contohnya Kripke,
Yang satu di engage via deskripsi, satu di engage via uh, pengalaman langsung. Atau dalam Frege puzzle, satu di engage, dua-duanya di engage via pengalaman, tapi yang satu engage-nya pagi hari, Hesperus Phosphorus, kalau kalian tahu ada thought eksperimen dari Frege. Frege lihat, jadi di antiquity, di zaman antik dulu, orang mengetahui ada dua objek, namanya Hesperus dan Phosphorus. Itu selalu muncul pas pagi hari, matahari baru terbit, ada di samping matahari bintang kecil gitu, terang, tapi itu namanya Phosphorus misalnya. Terus yang begitu matahari mau terbenam di barat, ada lagi bintang kecil terang. Pas siang tuh gak ada, tapi pas pas pagi ada, sore ada lagi. Dan dia bilang karena letaknya beda, yang tadi ada di timur terus sekarang ada di barat, mereka bilang itu sebagai Hesperus. Nah itu kan engagingnya beda ya, the way we engage the object beda, yang satu pada pagi hari, yang satu pada sore hari. Jadi menciptakan dua proposisi yang berbeda padahal mempunyai objek ekstensi yang sama. Lalu yang kedua, the method we use to engage and the aim we seek. Nah, ini menurut saya apa? Ini pengajuan baru saya. Menurut saya bahwa uh, metode yang kita gunakan untuk mengengage hal tersebut itu membedakan bagaimana kita mengelolanya dan tujuan yang kita cari dari mengengage objek tersebut ya. Misalnya asumsi inisial dari penelitian elektron. Elektron pertama kali itu diteliti bukan sebagai subatomic partikel ya, tapi pertama kali itu untuk menjelaskan masalah valensi. Masalah, jadi atom kenapa dalam tabel periodik itu ada zat-zat itu yang bisa ngikat satu sama lain. Misalnya hidrogen sama oksigen jadi air, H2O kan gitu. Tapi contoh awalnya pakai elektrodialisis sih. Yap. Poinnya itu. Jadi mereka pertama kali nyari kenapa ada zat itu bisa mengikat satu sama lain. Itu apa? Aim-nya ya. Kenapa? Metodenya mereka pertama kali gunain dialisis air. Jadi kayak nyampur-nyampur kayak apa? Kartun-kartun gitu, kayak nyobain nyampur cairan A, cairan B gitu di dalam tabung. Nah itu makanya menciptakan elektron sebagai pertama kali elektron dipahami sebagai bentuk pengikat, sebagai valensi terhadap zat-zat lainnya. Ada semacam kecocokan antara satu zat dengan zat lainnya. Nah coba kita bayangkan misalnya ada satu peradaban yang persis kayak manusia, tinggal di dunia lain. Itu pertama kali mengengage elektron, itu bukan mempertanyakan bagaimana suatu zat bisa kecampur sama zat lain, tapi yang pertama kali dia tanyain, kenapa zat punya berat atau zat punya apa namanya charge elektron, apa electricity charge, punya punya listrik misalnya. Bayangin misalnya ada peradaban seperti itu pasti teori yang dia miliki dengan teori yang kita miliki berbeda. Di sini berbeda bukan berarti ada semacam sains yang berbeda ya, tapi dia memahami hal yang kita belum pahami pada pada poin itu, dan sebaliknya kita memahami hal yang mereka belum pahami pada poin itu. Karena pendekatannya berbeda, mereka nyari berat, kenapa massa bisa berat, akhirnya mereka mungkin dapat duluan boson Higgs boson duluan, kenapa bisa ada berat dalam materi. Teorinya mungkin datang dari sana dulu terus baru diturunin ke teori-teori yang lain yang kita kenal sekarang. Itu kan memperlihatkan bahwa bagaimana metode yang kita gunakan untuk mengengage dan tujuan kita untuk mencari hal tersebut, objek tersebut itu tuh menentukan bagaimana adanya perbedaan dalam proposisi yang diajukan. Dalam hal ini tuh kontennya, posisi kontennya. Nah, selanjutnya pada contoh David, patung David, misalnya ini posisinya sebagai clay ya, sebagai tanah liat ya.
di problem representational independent object via language bisa kita lihat ada dua objek. Yang satu patung David, ini dulunya dari tanah liat kita asumsikan, sebenarnya enggak itu dari marble, tapi anggap dari tanah liat. Yang pertama ada patung David, yang kedua ada lump of clay, cuma tumpukan dari tanah liat. Terus pasti apa menjadi pertanyaan apa yang membedakan mereka? Coba kalau kita kelola pelan-pelan, saat seseorang mempertanyakan itu apa? Itu patung David. Oh iya, patung David ini terbuat dari apa? Dari tanah liat. Dan satunya lagi itu cuma tanah liat doang. Terus apa yang membedakan antara patung dari David yang terbuat dari tanah liat dengan tanah liat aja? Kita bisa melihat perbedaan ini nih karena kita itu memahami bentuknya. Karena kita mempunyai familiaritas terhadap bentuknya. Kita mungkin pernah dengar cerita David atau setidaknya yang paling top ya. Apa kita punya gambaran terhadap patungnya, gambaran terhadap bentuk manusia. Coba kita melakukan thought eksperimen lagi. Bayangkan ada peradaban non manusia, nggak tahu bentuknya kayak gimana. Terus datang melihat dua objek ini ya, terus nanya ke Barack Obama misalnya, nanya ke Barack Obama, apa bedanya itu sama itu? Terus ya, yang si Obama bilang yang itu patung, yang ini cuma tanah liat. Pasti dia bingung setengah mati. Ini posisinya dia masih belum paham. Ini baru baru ketemu ya, jadi dia belum paham persis bentuk manusia dan mungkin punya pandangan karena dia makhluk yang non manusia mungkin tinggal di dimensi berbeda dan melihat manusia dalam bentuk yang berbeda mungkin. Dia pasti mempertanyakan itu apa bedanya orang dua-duanya dari materi yang sama, dua-duanya beneran persis susunan atomiknya sama, molekularnya sama, hampir gak ada bedanya. Bahkan kalau misalnya kita sesuaiin beratnya juga sama, volumenya, dimensinya juga anggap sama, tapi dengan bentuk spesifik untuk yang David ya, patung David, patung Daud kalau di sini. Apa ya? Itu kan pasti si alien ini bakal bingung setengah mati kan, karena mereka melihat gak ada bedanya, dua-duanya dari materi yang sama, dua-duanya punya berat yang sama, dua-duanya bahkan punya kalau dihitung punya dimensi luas yang sama. Nah, ini pada contoh kedua, di sini ada apa sesuai judulnya sekarang kita lihat ada dua gambar mawar. Yang satu sebut saja mawar, satu lagi rose. Apa bedanya? Ah itu cuma penerjemahan doang. Enggak, mereka memiliki dua nama yang berbeda. Tapi merujuk pada entitas yang sama, merujuk pada objek yang sama di luarnya. Dan baunya pun masih, kalau sesuai judul saya, memiliki wangi yang sama. Jadi gak apa, istilahnya gak ngaruh mau berubah namanya seperti apa, tapi predikasi atas bau yang wangi ini nih masih punya. Dan ini pasti memunculkan pertanyaan, apakah profesional konten itu sebagai tindakan predikasi? Bahwa konten ini hanya dilakukan sebagai bentuk predikasi kita. Bahwa tadi David Statue, bedanya David Statue sama Lamb of Clay ini nih, masalah bentuk. Itu kan predikasi kita. Predikasi terhadap Lamb of Clay ini berbentuk David. Yang satu disebut mawar, satu disebut rose, tapi mempunyai predikasi yang sama, yaitu wangi. Jadi profesional konten ini jangan-jangan cuma tindakan predikasi. Kalau kalau misalnya kita nerima sebagai konten sebagai bentuk predikasi, kemungkinan besar iya muncul masalah. Pertama masalah a priorisitas. Kalau proposisi itu dianggap suatu hal yang independen ya, maka bachelor Buddha itu sudah ada jutaan tahun bahkan sebelum manusia itu belajar nyalain api. Nah itu sangat deterministik ya, saya kurang setuju sama hal itu. Dan apa kalau proposisi dianggap predikasi juga, berarti ada kebutuhan manusia, tapi nyatanya enggak kan. Di apa menurut si Frege ini nih,
Misalnya pada contoh proposisi yang lain bahwa api itu panas, api memang selalu panas tanpa adanya manusia. Tapi di sisi lain pada pernyataan bachelor is unmarried man itu muncul kebutuhan adanya manusia, manusia di sini sebagai bachelor dan manusia menerjemahkan itu sebagai bentuk analitik. Terus bagaimana dong? Apakah memang proposisi bachelor is unmarried man ini sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu? Nah, masalah kedua saat kita mengasersikan kebenaran. Kalau cuma manusia yang capable untuk judging, untuk menilai, maka hampir banyak bagian dunia itu tergantung sama kita. Dan banyak entitas-entitas yang di dalam natural science ya setidaknya, itu eksis, hadir, hanya karena kita. Karena posisinya kita sebagai yang menerjemahkan dunia, atau bahkan di sini nggak cuma menerjemahkan dunia, yang menghadirkan dunia. Maka kayak entitas elektron, oke mungkin gravitasi udah ada, elektron mungkin udah ada, tapi kebutuhan apa sih singa, dinosaurus, uh, kura-kura untuk menerjemahkan elektron, untuk menerjemahkan gravitasi? Mereka kan hidup-hidup aja, mereka nggak punya kebutuhan itu. Jangan-jangan itu semua datang cuma dari kita, cuma dependen dari kita. Nah ini akhirnya merujuk pada pertanyaan terakhir dari uh, presentasi saya. Jangan-jangan yang kita punya sebagai manusia itu cuma profesional konten. Ya, terima kasih. Segitu dulu aja. Mungkin sisanya bisa didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, oke, terima kasih banyak Mas Sofirwan atas presentasinya. Mantap sekali kata Mas Rangga. Uh, dan mind blowing kata Mas Banin. Uh, sekarang kita masuk masuk ini ya, masuk ke sesi diskusi. Nanti kalau ada yang ingin menanyakan perihal presentasinya Mas Sosiawan, bisa open mic atau juga ngechat juga di ini di kolom chat. Untuk membuka sesi diskusi ini mungkin saya akan sedikit ngasih pertanyaan ini ya pembuka ya untuk memastikan dulu apa ya posisi dari pembicara kita malam ini terhadap propositional konten. Jadi kalau kita melihat dari judulnya kan, itu kan konteksnya kan si Juliet ingin meyakinkan keluarganya kan. Kalau kalau si Romeo meskipun keluarga dari namanya ada Montek ya bacanya ya. Montague kan sih. Ya, Montague itu Juliet ingin meyakinkan keluarganya kalau itu hanya soal nama doang gitu loh. Ya Romeo sebagai Romeo meskipun namanya Montague atau siapapun itu Romeo tetaplah Romeo yang ganteng yang super nggak tahu ininya ya. Romeo itu kayak apa? Ya Romeo tetap Romeo meskipun namanya dipanggil Joko atau siapa ya tetap Romeo itu. Gitu. Jadi di situ mengimplikasikan bahwa makna itu makna dari bahasa atau ya makna dari sebuah nama itu berada di luar dari bahasa kan gitu kan atau enggak? Nah itu yang saya ajukan, Mas. Itu juga yang saya Jadi ajukan posisinya Mas Sosiawan di sini tuh ingin menyatakan bahwa makna itu di luar bahasa atau dalam bahasa itu sendiri gitu. Nah, Gimana Mas Sosiawan? kalau saya melihatnya di dalam setelah baca sependek pembacaan terakhir ya, bahwa ada tendensi sebenarnya, misal pada contoh tadi Romeo dan Juliet, si Julietnya ini kan punya mental state of desiring untuk menikahi si Romeo, dan dia karena ngebet banget pengen nikah sama Romeo, jadi dia nggak peduli dengan masalah-masalah sebelum kelahiran mereka ya, masalah-masalah pertengkaran keluarga itu. Makanya dia mengajukan argumen ke orang tuanya bahwa
dia mau dipanggil Joko Pinurbo, Ahmad Subari juga tetap gue nikahin kan poinnya. Tapi di situ memperlihatkan, malah justru memperlihatkan semacam dependensi terhadap mental state-nya, bahwa konten Romeo ini itu ditentukan oleh mental state si Julietnya. Mungkin agak sulit deh, mungkin butuh argumen yang lebih robust untuk menjelaskan bagaimana mental state yang bisa manifestasi dalam bahasa atau bahkan tidak termanifestasi dalam bahasa. Tapi uh, saya 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 melihat ada semacam dependensi itu, si Juliet yang desiring untuk nikah dengan Romeo itu sudah tidak memperdulikan nama dari Romeo, yang penting esensi Romeo sebagai objek yang ingin dinikahinya. Mungkin bakal pertanyaan lagi kalau misalnya orang tuanya filsuf, ya untuk orang tuanya bukan filsuf. Saat si Juliet mengajukan itu, terus pasti orang tuanya, kalau misalnya mukanya berubah gimana, kalau misalnya bukan orang kaya gimana, pasti tanya-tanya seperti itu ya. Dan itu mungkin bakal jadi pertimbangan si Julietnya juga. Oh iya, kalau dia mukanya gak ganteng, kayaknya gak bakal gue nikahin. Kalau dia bukan orang kaya, mau tagih kan bagaimana orang kaya, mereka berdua orang kaya, mungkin gue gak bakal nikahin. Kalau misalnya dia orang Indonesia, bukan orang Inggris, bukan orang apa London, mungkin gue gak bakal nikahin. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Untung orang tuanya bukan bukan orang bukan filsuf, tapi sendirinya si Julietnya ini sebagai act of desiringnya ini itu dependent, proposisi yang diajukan dia itu dependent terhadap act of desiringnya. Dan di sisi lain mungkin dengan pengupasan yang analisis yang lebih lanjut, pasti ada esensi spesifik, ada properti, mungkin kita nggak bisa sebut esensi, ada properti spesifik yang dia inginkan dari Romeo, yang kalau Romeo gak punya properti tersebut dia nggak bakal nikahin. Kayaknya sih gara-gara ganteng. Saya butuh kita cek. Gimana menurut lo? Oke, berarti eh, bisa dikatakan juga bahwa di situ ada dependensi ini ya, pemberi makna ya, kalau yang istilahnya tadi mental state ya. Berarti kalau itu dalam mental state keluarganya Juliet itu juga maknanya jadi berubah gitu kan, bahwa Berubah. si Romeo itu ya namanya itu Montague dan itu adalah musuh dari keluarga kita gitu, gitu ya mungkin ya maknanya. Jadi makna tersebut apa dependen dengan uh, siapa yang menyatakan komposisi itu gitu. Bahkan lebih jauh Ya. lagi mental state-nya. Oh ya, berarti nggak ada makna objektif di sana. Makna objektif itu sebenarnya yang saya ingin kelola ya. Saya ingin mencari tahu lagi ya. Proporsional konten sebenarnya kan mental state dalam pengajuannya sebagai proposisi, sebagai objek dari attitude kita. Mental state yang diverse ini kan juga tetap ada threshold-nya ya, ada semacam batasan yang disebut desiring itu apa, jadi cukup objektif ya. Tapi di sisi lain juga diverse banget antara mental state itu. Saya sih menghindari perdebatan subjektif dan objektif, tapi Oh, saya lebih ke arah bahwa subjektivitas yang muncul itu subjektivitas manusia, sebagai manusia, bukan sebagai individu, person person yang berbeda ya, tapi sebagai manusia. Oh, itu butuh butuh analisis lebih lanjut juga sih mas. Tapi sampai saat ini saya masih mempertahankan itu sebagai bentuk objektif, tapi mental state yang hanya bisa ada di manusia. Tapi terima kasih mas, oke. cari tahu lagi. Ya, ya. Siap, siap, mantap. Penjelasannya jadi sangat jelas ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan. Ini sangat pertanyaan apa diskusi yang sangat ini loh, menarik ya sebenarnya soal namanya. Saya mungkin Karena sangat relate dengan tradisi dan budaya kita di sini gitu. Kalau misalnya nama adalah sebuah doa, jadi misalnya anak sakit-sakitan gitu di sini kan langsung diganti nama terus tiba-tiba sembuh gitu loh penyakitnya. nah, itu kasus yang menarik gitu gue pikir-pikir. Ya, Iya, ya banyak itu kasus-kasus di desa-desa di kampung-kampung gitu. itu kan akhirnya esensi namanya itu kan pada pembawa penyakit ya, dan kita mati-matian buat ganti nama yang nggak bawa penyakit. Iya, betul. Itu Dan cukup kalau kita merujuk pada kearifan lokal yang kita punyai,
ada hitung-hitungan Jawa, ada hitung-hitungan Arab kalau nama itu mewakili sebuah angka tertentu yang membawa nasib sial atau beruntung gitu. Kan artinya di situ nama itu punya efek terhadap objeknya gitu loh. Dan itu sudah membantah apa yang diomongkan Juliet tadi. Gitu. Karena nama sebenarnya ya membawa sesuatu di sana. Gitu. Menarik buat aku dipikir-pikir. Ya, ini masa nggak ada yang nanya ini apa diskusi yang menarik ini. Nah, ini Ya ada sih. pertanyaan dari Mas Rifki ya. Penasaran kalau logika propositional content mental state tadi buat menjelaskan doppel apa ini Ganger. Doppelganger. Gimana ya Mas Tosi? Ini doppelganger beneran kan? Kan doppelganger kayak thought eksperimennya Win Earth. Kalau misalnya kita asumsikan pada doppelganger beneran ya ada orang yang mirip banget sama saya tapi punya bentuk kehidupan yang berbeda sama sekali. Itu memang bakal ada problem misatribusi ya. Misalnya Mas Rifki sama saya sudah kenal lumayan lama, terus Mas Rifki tahu perawakan perawakan nih cara 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 bertindak saya gitu, cara saya bergerak, terus pasti kan bentuk fisik tahu ya. Sampai satu poin lagi datang ke pesta, terus ngelihat orang mirip banget sama saya mukanya dan punya perawakan yang mirip sama saya, cara geraknya gitu, cara minumnya, cara ngerokok. Pasti kan menurut apa uh, proposisi, gue bisa sebut muncul proposisi bahwa oh itu sosi datang ke pesta juga. Nah, terus suatu malam selanjutnya terus nanyain ke saya kan bagaimana pesta yang kemarin sama Hukmi. Terus kan pasti saya clueless ya kayak pesta apaan? Hukmi ngadain pesta anjir yang ngundang. Pasti muncul pertanyaan itu. Nah, apa problem yang muncul sih menurut saya lebih ke arah misatribusi ya. Bu, bukan ke masalah kontennya, tapi memang si kamu sebagai subjek yang mengajukan di sini memiliki semacam asumsi atau gambaran terhadap saya dan gambaran itu tuh dalam waktu yang singkat ya, soalnya pesta itu doang dan mungkin ngelihatnya cuma dalam waktu berapa menit itu terpenuhi oleh uh, si orang yang mirip saya ini. Tapi mungkin kalau dikonfrontasi terus punya atau setidaknya punya kesempatan observasi yang lebih panjang itu pasti ada konten-konten, ada jangan konten kata-kata ada beberapa properti yang akhirnya geser dari saya. Ternyata dia orang Rusia mungkin ngomong pakai bahasa Rusia misalnya, saya orang Bekasi ngomong pakai bahasa Bekasi, ya kan itu juga memperlihatkan ada perbedaan itunya. Tapi ya kontennya yang Mas properti dalam hal ini properti yang Mas Rifki bawa kan properti saya dan itu hampir terpenuhi oleh objek tersebut. Kira-kira sih seperti itu. Mungkin kalau masalah saya sedikit tambahkan masuk nih untuk masalah kalau misalnya Twin Earth eksperimen ada dua dunia, gak tau gimana ceritanya. Pokoknya ada dua dunianya itu beneran mirror dari dunia satunya dan itu ada dua saya. Berarti ada saya yang di sini yang kemungkinan apa yang satu tempat sama kamu dan ada dunia lain yang kamu bisa observasi, kamu bisa akses ya, tapi bagaimanapun kamu nggak tinggal di sana. Itu melihat ada yang saya, terus yang mana yang sosi. Ya, nah itu baru itu ada macam konten yang terbawa bahwa akhirnya si sosi ini nih terjaga di, kok bisa sebut ya, terpreserve kondisi kebenaran sosi ini terpreserve di sana dan di sini. Lalu bagaimana kita mengatribusi apa setelah atribusinya disesuaikan, lalu bagaimana kita menentukan mana yang sosi sebenarnya mana yang bukan? Yaitu it, ya itu dia pertanyaannya memang saat pasti ada detail-detail yang berbeda juga sih tapi saat ada kemungkinan itu ada dunia kemungkinan yang sangat mirip sosi pengelolaan satu-satunya adalah via esensi apa yang menjadikan sosi sebagai sosi yang kamu kenal dalam hal ini yang di sana apa yang menjadikan sosi itu tidak sesuai dengan yang kamu kenal sekali lagi dengan observasi yang lebih panjang mungkin gitu Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Sosiawan. Begitu jawaban atas pertanyaan Mas Rifki ya. Uh,
disimpulkan sendiri. Saya nggak bisa menyimpulkan dari jawabannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan Mas Banin ya. Ini kayaknya nanti bisa dijawab sekalian dengan pertanyaannya Mas Taufik Rahman. Kayaknya masih ini ya, satu pertanyaan. Minta sedikit pengulangan Mas. Tadi kenapa materi tanah liat dianggap seperti independen dapat diketahui alien, sedangkan informasi patung David sebagai tanah liat yang sudah diformasi, yang sudah dibentuk tadi sebagai hal yang hanya khas manusia, tidak diketahui oleh alien. Nah ini ada hubungannya sama pertanyaannya Mas Taufik kayaknya. Jadi menurut Mas Sosi, patung dan gumpalan lempung yang menyusunnya itu sebenarnya merupakan satu objek yang sama atau keduanya hanya beda nama? Nah, pertama untuk pertanyaan Mas Diar dulu ya. Eh, saya bukan mengasumsikan independensi, tapi saya mengasumsikan bahwa ada konten yang secara spesifik itu hanya dimiliki oleh manusia, yaitu familiarity of the shape. Jadi kalau misalnya ada peradaban yang muncul lain ini nih, non human, nggak tahu kayak gimana bentuknya, melihat ya misalnya cara pandangnya dia itu ekstra dimensional ya, jadi bisa lebih jauh melihat daripada kita atau lebih dalam melihat sesuatu secara molekular misalnya, pasti mereka nggak bisa ngebedain antara si si lava clay ini nih, antara gumpalan tanah liat dengan si David, karena mereka berdua tuh sama persis molekulnya, sama persis beratnya, sama persis dimensinya. Yang membedakan adalah familiarity of the shape, dan si ini dengan asumsi mereka punya perspektif yang berbeda ya, si alien ya, jadi melihat manusia nggak kayak manusia yang kita lihat sekarang ini bentuknya. Maka punya pertanyaan juga, enggak itu apa, itu nggak mirip manusia. Pertama itu nggak mirip manusia, kalian kalian berdua susunannya beda antara manusia dengan tanah liat ya, tapi antara tanah liat yang kita sebut David, patung David, dan tanah liat yang gumpalan doang itu sama, terus apa bedanya? Jadi apa muncul pertanyaan itu, kontennya akhirnya ada semacam konten yang dibawa oleh manusia, familiarity of the shape ini. Memang ada aspek materialitas, dan aspek materialitas sebagai play-nya di sini itu cukup independen dari kita ya. Tapi penekanan saya lebih ke arah familiarity of the shape-nya, konten yang dibawa. Lalu Mas Taufik, itu objek yang sama, iya. Keduanya hanya beda nama. Keduanya tidak hanya beda nama kalau dibuat buat manusia ya. Manusia sebagai thinking being, ini punya masalah ini sebagai thinking being, rational being. Itu oke, okay, mereka punya nama, yang satu disebut, tapi bisa sih dua-duanya disebut David ya, kalau kalau apa itunya artisnya iseng ya, pematungnya iseng, dua-duanya David kok bisa disebut kayak gitu. Lagi Daud dah. Tapi mereka punya secara substansi atau bukan substansial, maksudnya secara kontennya dalam hal ini, mental mental representasionalnya itu menurut kita subjektif terhadap manusia, bukan subjektif terhadap orang. Itu berbeda. Mereka dari penyusun yang sama, mereka punya berat yang sama, mereka punya atribut yang hampir semuanya sama, tapi akhirnya berbeda pada bentuk. Dan untuk kita, akhirnya itu menjadi suatu hal yang esensial untuk patung David berbentuk ya seperti itulah David, panjang itu, belum disunat. Dan si tanah liat ini yang kagak ada bentuknya, cuma kan doang. Akhirnya ada semacam subjektivitas manusia ya, kira-kira seperti itu. Ya, oh terima kasih banyak Mas Sosiawan. Jadi intinya tadi tuh yang pertanyaan Mas Diar tuh ini ya, aliennya tadi tuh lack of sense ini ya, bentuk ya. Jadi Hmm, nggak bisa bedain bentuk manusia sama bentuk ini tanah liat, bukan struktur materinya gitu. ya benar. Ya. Kalau bisa saya sedikit rangkum lagi tuh, uh, kita kan nge-engage objek itu proposisi, pada bahasa bahasa slogannya, proposisi itu kan the way, proposisi lahir dengan the way we relate to object, to ourselves ya. Hmm. Jadi karena itu punya relasi sama kita, itu familiarity of the shape, akhirnya muncul proposisi bahwa patung David. Kalau misalnya tadi the way we engage-nya itu lebih jauh masalah kontennya ya, tapi proposisinya itu sendiri muncul gara-gara ada relasinya dengan manusia, maka muncul pernyataan itu sebagai patung David yang membedakannya dengan Lamb of Clay. Kayak gitu. Ya.
Terima kasih Mas Sosiawan. Ke pertanyaan selanjutnya ya dari Mas Sadarullah atau siapa ini namanya Sabril. Bang saya nanya, maaf kalau agak jauh dari konteks, tapi apakah perspektif kayak gini di titik akhirnya berupaya mendorong tradisi kontinental untuk segera punah? Makasih. Nah ini pertanyaan dari orang-orang kontinental, silakan dijawab. Yang mantan apa filsuf kontinental ya. Eh, Enggak, saya enggak ada. agak agak deketan ke mic ya, Sos. Tadi agak hilang-hilang gitu kalau suaramu lagi rendah gitu. Oke, sorry. Enggak, saya nggak punya tendensi ke sana kok. Ini nggak ada maksud saya untuk mendorong tradisi kontinental untuk punah. Tradisi kontinental sejujurnya ya, tradisi kontinental yang beneran saya punya masalah sama dia dan dengan intensi yang cukup keras saya ingin punahkan itu kan postmodern ya, tapi tidak seluruhnya. Kalau kontinental yang lain saya fine aja, beberapa Marxian, beberapa Hegelian itu saya punya teman fine dan punya titik diskursus yang sangat menarik, kita ngobrol-ngobrol filsafat. Tapi untuk postmodern itu saya sudah sangat resisten sama postmodern, jadi itu mungkin yang harus digunakan. Tapi kontinental nggak ada poin itu sih. Masalah subjektivitas yang dimunculkan oleh postmodern itu yang menurut saya bermasalah. Subjektivitas beneran antar personal, antar individu. Itu yang membuat banyak bangunan-bangunan keilmuan kita, bahkan kalau misalnya lebih jauh lagi tuh konsepsi-konsepsi kita terhadap dunia, kalau lebih jauh nggak cuma tentang objek-objek ya, tapi konsepsi kita terhadap dunia itu sangat bermasalah, yang punya konsekuensi kesia-siaan, kalau bisa disebut kesia-siaan yang paling mendasar ya atas human endeavor ini, kalau bisa disebut ya, membangun ilmu untuk mencapai Mars misalnya, untuk apa tadi ituin atom, memanen energi dari atom, masalah tenaga nuklir itu jadi kayak ya semuanya subjektif lah. Terus orang-orang postmodern ini bisa ngejelasin hal-hal itu ya apa, karena akhirnya ada gesekan di sana. Tapi untuk kontinental secara besar enggak. Tapi kalau postmodern ya saya punya masalah dengan mereka. Oke Mas. Ya, makasih Mas Sosi. Jelas berarti ya posisi Mas Sosi di sini ya. Kalau kontinental itu dipahami sebagai tradisi filsafat Jerman, Prancis ini yang dilawan oleh Mas Sosiawan tuh khususnya itu yang posmo ya. Karena banyak juga yang filsafat-filsafat dari apa idealisme Jerman ya, khususnya itu juga banyak mempengaruhi tradisi analitik juga soalnya. Benar. Jadi nggak sepenuhnya apa persoalan analitik versus kontinental di sini. Jadi tapi kita hanya semua sosiawan sosiawan versus postmodernisme kayaknya itu yang lebih cocok gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Wafinatra. Man independennya Frege bisa dijadiin jawaban terhadap persoalan hukum Leibniz nggak Mas? Misalnya apakah X sama dengan Y tetap X sama dengan Y jika ada orang yang menginterpretasikan X secara berbeda? Persis itu yang dilakukan Frege untuk menyelesaikan indescribable identity-nya Leibniz ya. Itu Frege menjadikan proposisi itu sebagai suatu hal yang independen dari kita. Tapi kan itu beneran sangat-sangat membingungkan ya, dengan proposisi yang independen dari kita, berarti entitas fully non, bahkan ada poin-poin non conceivable sama kita ya, soalnya pasti ada aspek yang belum kita ketahui. Iya, terus kebutuhan manusia untuk menginterpretasikannya bagaimana, lalu kemampuan manipulasi bahkan bagaimana, itu kan akhirnya muncul pertanyaan itu, bahwa proposisi paling simpel deh, proposisi matahari terbit dari timur ini, dengan asumsi seumur hidup matahari terbit dari timur, saya nggak tahu dulu pernah berubah apa elektrosfer kita mungkin dulu pernah berubah, tapi anggap matahari selalu terbit dari timur dari dulu, jutaan tahun yang lalu. Nah, apa terus matahari terbit dari timur itu benar, kan hanya kita yang bisa mengatakan matahari terbit dari timur itu benar, sedangkan semua benda semua makhluk non human ini kayak
dalam hal ini binatang ya, mikroba atau bahkan yang paling kompleks primata mungkin, itu mengelolanya dengan cara yang berbeda dan kalau bisa disebut tidak sekompleks kita. Ini arguable ya, sekali lagi karena kita nggak punya kemungkinan untuk mengetahui bentuk kesadaran mereka ya. Kalau katanya Nigel mah bagaimana rasanya jadi kelawar kan kita nggak tahu persis. Tapi maksudnya di sini anggap anggap dengan asumsi yang kita ketahui bahwa mereka punya kesadaran yang terbatas. Di diskusi sebelumnya saya membedakan antara dengan prakerti ya, saya membedakan antara sentiensi dengan sapiensi, bahwa makhluk-makhluk primate atau setidaknya mamalia itu punya bentuk sentiensi. Mereka sadar dengan sekitar, mereka aware, maksudnya punya semacam spasial cognition gitu. Mereka bisa ngindarin uh, halangan, rintangan, mereka bisa ngerasain angin, dan lebih sedikit kompleksnya mereka bisa merasakan emosi. Tapi mereka nggak punya sapiensi, mereka nggak punya konsepsi ilmu, mereka nggak punya dalam hal ini tuh kayak kemampuan manipulasi yang fundamental ya, kalau bisa disebut apa manipulasi yang fundamental kayak masalah radioactivity, masalah tadi tenaga nuklir. Mungkin mereka bisa gunain batu buat jadi sesuatu yang lain gitu, misalnya tadinya cuma buat nimpuk akhirnya bisa jadi buat pecahin apa, buat apa, itu kan satu kemampuan yang luar biasa juga. Tapi mereka secara fundamental sudah menggunakan manipulasi kita. Nah, itu akhirnya yang membedainnya. Di Ya, jadi untuk jawabannya Mas Waffi Natra ini, itu persis yang dilakukan oleh Frege untuk menjawab ini. Tapi akhirnya malah muncul problem-problem lain yang oke, kita apa secara independen mereka objek yang berbeda antara X dan Y. Apa secara itu ada objek yang sama antara X dan Y karena memiliki semua properti yang sama ya. Tapi kita mempersifnya beda. Mereka secara independen mereka satu objek yang sama. Tapi kan kita yang menerjemahkan. Kalau misalnya ada kita, siapa yang menerjemahkan itu sebagai itu kan, untuk pertanyaan itu, dan independensinya ini sampai ke tahap apa, ke sejauh apa juga ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Sosion. Begitu tadi jawabannya atas pertanyaannya Mas Wafinata. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Ajeng. Aduh. Uh, Sos, boleh clarify lagi nggak? BTW kalau ternyata udah dibahas, skip aja. Mental state yang dimaksud itu terdiri dari apa aja? Dan hal-hal apa yang bukan termasuk sebagai mental state? Apakah menurut teori yang Sosi bahas atau dukung, hal-hal yang tidak bisa diartikulasikan oleh seorang individu dengan bahasa atau nama, artinya bukan termasuk mental state? Silakan Mas Sosiawan. Makasih Jen. Aduh, soal udah pertanyaan dari Mbak Ajeng. Oke Jen, bentar naik napas dulu. Jadi pertama mental state. Tadi kan ada powerpointnya, pokoknya mental state salah satunya, salah beberapanya itu kayak desire, wishes, intention, request, promise, and orders yang termanifestasi dalam mental act kayak judging, asserting, wondering, asking, wanting, intending, requesting, promising, and ordering. Tapi tidak terbatas pada itu ya. Dan kalau masuk pertanyaan kamu, apakah ini harus bisa bisa harus mempunyai kemampuan untuk diartikulasikan? Itu saya belum punya argumen yang lebih jauh, tapi saya melihat tidaknya ya terlihat terlihat dari bagaimana kita nge-engage objek tersebut. Ini dengan asumsi uh, intensional ya, bahwa objek tersebut itu di-engage untuk apa, objek objek tersebut di-engage dalam apa, situasi apa tersebut. Tapi masalah artikulasinya itu saya belum punya argumen lebih lanjut, tapi saya melihat seharusnya bisa diartikulasikan karena poin dari intelligibility kan itu sebagai groundingnya ya. Jadi kalau misalnya mental state ini tidak bisa diartikulasikan, bakal jadi problem apa yang bisa sampai sejauh apa mental state, batasan-batasan mental state, dan lebih spesifiknya lagi kalau ke yang non human, lebih jauhnya lagi kalau yang ke non human sampai ke tahap apa kita bisa ngeliatin mental state itu, karena kita nggak punya bentuk artikulasinya. Tapi saya merasa seharusnya itu semuanya intelligible.
dari poin itu kita punya semacam grounding dari mental state-nya ini. Konten itu akhirnya terdefinisikan dengan jelas, terground dengan jelas di mental state yang legible. Kira-kira begitu, Mbak Ajeng. Saya belum ada argumen lebih jauh. Oke, begitu Mbak Azen ya, jawaban dari Mas Rosi. Nanti kalau belum puas bisa ditanyakan lagi. Oh, udah thank you ternyata. Udah puas ternyata. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Mas Banin lagi. Saya saya sangat tertarik dengan pertanyaan retoris terakhir dari Mas Rosi, bahwa jangan-jangan yang kita punya hanya proposisional konten. Kira-kira apa implikasi metafisik dari pertanyaan ini? Nah, itu yang saya sampai sampai jam 4 sore tadi. Sebenarnya saya mau bawa ke pertanyaan yang lebih jauh ya, tapi sampai jam 4 sore tadi itu saya merasa nggak punya pengetahuan yang cukup untuk mengajukan pertanyaan yang lebih jauh. Jadi akhirnya berhenti di sini aja. Jangan-jangan yang kita punya hanya proporsional konten. Itu punya implikasi bahwa sebenarnya pertama ada semacam pluralitas, ya kalau bisa sebut pluralitas properti terhadap objek ya. Jadi objek tersebut itu tuh properti dalam objek tersebut itu independen di saat bersamaan, bahwa mereka independen. Api itu panas itu kan independen dari kita, tapi proposisi api itu panas kan cuma bisa datang dari kita. Jadi ada semacam dualisme atau pluralitas. Saya sih lebih ke arah pluralitas. Ada beberapa yang nanti buka properti tersebut. Itu bahasanya Frege mode of presentation. Jadi kira-kira seperti itu. Suaramu hilang, Sos. Ya sorry. Atau kayak semacam mode of presentation kalau dalam itu Fregean. Tapi ya saya saya ingin membawa diskusi ini sebenarnya ke masalah yang lebih jauh, itu bagaimana pengetahuan itu sendiri itu mempengaruhi proposisi yang diajukan, bagaimana kondisi kebenaran, apa yang kita sebut sebagai benar, bahkan kalau lebih jauhnya itu apa yang kita sebut sebagai benar itu terrestrict dalam mental states kita, yang dalam hal ini masalah konten ya, restrict dalam konten kita. Tadi seperti contoh yang dari judulnya ini, masalah siapa tadi, Romeo dan Juliet, itu kan akhirnya kondisi kebenarannya, saya ingin berargumen kondisi kebenaran yang dimiliki oleh Juliet ini sangat restrict pada keadaannya si Juliet untuk menikahi Romeo. Jadi tidak sampai terlalu jauh untuk bisa direlasikan ke orang lain juga, tapi dia dengan kemampuan intelligibility-nya ya, dengan aspek intelligibility-nya, bahwa ada kondisi-kondisi yang bahwa kebenaran itu sendiri itu restrict di sana. Untuk menghindari subjektivitas, semuanya harus punya aspek intelligibility. Saya kira sih seperti itu. Ini juga menempatkan manusia, kalau bisa disebut pertanyaan retoris ini, yang kita punya hanya profesional konten, itu juga menempatkan manusia sebagai proyek lebih besarnya ya, sebagai makhluk judging. Cuma makhluk yang bisa judging doang, kucing nggak bisa judging menurut saya kayaknya sih. saya ngelihat seperti itu lebih. Iya, kalau boleh aku ini tegasin lagi ya, terus mungkin kan pertanyaannya dia, Mas Banin ini, kalau kalau bisa saya tarik lagi, implikasi metafisiknya itu, pertanyaanmu itu ini enggak sih, mengandaikan bentuk antirealisme enggak? Nah, itu Mas. Iya, kalau sampai ke konklusi saat ini ya, saya punya kecenderungan ke sana. Ini saya sedikit curhat, Mas. Saya baru akhir-akhir ini, baru beberapa minggu yang lalu, nemuin bahwa ternyata warna yang kita kenal, ungu, contoh, itu tuh cuma imaginary color. Bahwa dalam kalau misalnya gelombang cahayanya ya, kita taruh di oscillator ya, antara warna merah dengan warna ungu itu tuh hampir tidak berbeda. Jadi seharusnya itu bisa diterjemahkan dengan warna merah tapi lebih intens, misalnya seperti itu. Tapi kita punya beneran warna yang berbeda. Kita secara konseptual melihat itu sebagai suatu hal yang berbeda kan, itu ungu, bukan merah. Itu kan akhirnya muncul pertanyaan nih, bahwa jangan-jangan kita ada gak cuma color doang, ada objek-objek tertentu yang beneran
cuma kita doang yang ngeh, nggak ada yang lagi yang ngeh, dan itu buatan kita doang. Saya saya juga ingin ke arah sana ya, dan ini belum sempat juga. Saya ingin tahu sebenarnya bukan masalah itu ada atau tidak, tapi kenapa itu ada, gunanya kita membedakan warna ungu dengan warna merah itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita punya kemampuan imaginary untuk membedakannya gitu? Kenapa nggak disamain aja? Saya dengan kesana, arah sana sih. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Hmm. Ya, menarik ya. Ini ternyata ahli semantik kita ada kecenderungan untuk balik lagi ke Schopenhauer gitu. Ya, Metafisikanya yang the world as will and representation ya jatuhnya. Uh, tapi itu menarik ya soal warna tadi itu. Saya soalnya kebetulan tadi habis nonton ini dokumenter apa yang David Attenborough itu soal color juga. Kalau kalau ternyata ya ada hewan-hewan yang hanya bisa menangkap ultraviolet gitu. Tapi kok tadi Mas Osi menjelaskan apa ungu tuh nggak sama apa sama aja kayak merah. Itu kayaknya perlu diskusi yang lebih lanjut di apa diskusi yang lain. iya, Uh, kita itu menarik lanjut banget. ke lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Julius Teddy. Selamat malam, Punten mau coba tanya. Untuk posisi ini, apakah ada kecenderungan untuk kembali ke pandangan konstruktivis Kant yang melihat kalau das Ding Ansi itu tidak dapat diketahui? Yang bisa kita lihat dan ketahui adalah fenomenanya. Kalau diparalelkan, apakah proposisional konten setara dengan fenomena yang dapat kita ketahui? Iya, iya. Kalau bisa disebut sih sebenarnya iya, Mas. Tapi saya pengen lebih lebih substansial ya, tidak hanya masalah aperensi juga, tapi profesional konten ini suatu hal yang substansial, beneran mendefinisikan banyak hal, gak cuma masalah apa appearingnya itu. Tadi yang melanjutkan dari pertanyaannya Mas Banin, bahwa penentuan nilai kebenaran juga terrestrict dalam hal itu. Eh, Konstruksi ya, misalnya dalam hal ini konstruksi keilmuannya juga punya beberapa poin ke sana. Dan ya, uh, saya nggak tahu, saya mungkin bakal jadi punya kecenderungan ke sana ya, ke neokantian ya, walaupun saya beneran belum tahu ke secara garis besarnya nanti saya bakal berada di mana. Tapi dalam semantiknya sendiri, yang saya ingin perlihatkan ada semacam dualitas itu, dualitas atau pluralitas ya. Bahwa properti-properti dalam objek, yang pas kalau yang paling pasti mah objek tersebut itu pasti ada di luar. Kita ambil objek apapun, motor bahkan yang buatan asli kita itu juga beneran sudah ada di luar sana. Saat kita buat motor, motor itu beneran ada. Tapi apa, ada semacam dualitas bahwa kita kita yang menciptakan motor, berarti motor depend eksisten, motor inisial inisial condition for the existence motor itu tuh dependen oleh kita. Ada semacam irisan-irisan ke dual atau dualitas di sana. Seperti itu sih. Jadi ya gitu. Saya mencoba ke arah sana. Tapi Ya, itu kan masih kurang butuh jadi itu. ya terima kasih Mas Susi. Jadi ini menegaskan sekali lagi ya untuk pertanyaannya Mas Sabri di awal tadi kalau apakah ada kecenderungan untuk memunahkan apa filsafat kontinental? Jawabannya enggak ya. Karena ternyata juga posisi-posisi yang ditawarkan oleh Mas Susi tadi itu juga enggak jauh-jauh amat dari posisi yang udah banyak diperdebatkan di filsafat kontinental kayak Kantian sama Schopenhauerian. Uh, tapi dengan pendekatan analitik itu kalau kata Mas Taufik Rahman itu kita lebih terang benderang gitu loh. Kayak ada banyak thought eksperimen yang bisa kita pahami dengan jelas daripada omongan-omongan belibetnya orang kontinental ya. Kontinental kan kalau nulis suka pakai aforisme macam-macam, Wittgenstein dan Nietzsche dan macam-macam, kan suka nulis yang nggak jelas gitu kan. Bulat-bulat, tapi beberapa ide-idenya juga sebenarnya hampir sama dengan filsafat analitik yang sedang didebatkan Ya, setuju, Pak. akhir-akhir ini ya. Tapi ya gitu lagi, analitik tuh mereka ingin menegaskan sekali lagi soal clear and distinctnya lagi itu perdebatan itu. Jadi soal analitik versus kontinental kayaknya uh,
inti masalahnya bukan di sana. Terima kasih Mas Yosi jawabannya ya. Eh, Kembali ke ini pertanyaan selanjutnya. Ini ada tambahan dari Mas Abdul tadi ya, terkait masih dengan pertanyaannya Mas Julis tadi, menambahkan Bang Juli, pun kan yang sedemikian fasih membicarakan fenomena dengan dan tanpa memberikan kejelasan definisi atau atas nomina, memberikan kita putusan logis atas nomina juga. Sedang pada taraf empirik, nomina memberi kita relasi sedikit rasional atas adanya yang fenomena itu, Bang. Terima kasih. Hmm. Oh, saya sebenarnya tidak mengasumsikan adanya nomena ya dalam, bisa disebut dalam konstruksi argumen saya nanti tidak mengasumsikan adanya nomena, tapi ada independensi, ada kemandirian terhadap objek tersebut. Kemandirian di sini tuh tidak tergantung dengan keberadaan manusia, keberadaannya, tidaknya aspek aspek tertentunya. Tapi apakah manusia bisa mengakses nomena? Misalnya kalau misalnya pakai termanya Kantian, apakah manusia kita punya akses terhadap nomena tersebut? Itu menurut saya bukan problem, karena selama, pokoknya batasannya menurut saya di sini dalam keilmuan ya, itu kita punya kemampuan prediksi dan manipulasi, itu menurut saya sudah bisa melakukan banyak hal, sudah ekstensif. Dan dari poin situ tuh sudah tidak mempermasalahkan lagi kita beneran bisa nyentuh nomenanya apa tidak. Misalnya pada contoh nuklir tadi ya, energi nuklir. Pasti punya pertanyaan, atom-atom yang uranium, plutonium ini sifat-sifat fundamentalnya apakah bisa kita sentuh, apakah bisa kita akses dalam hal ini, apakah atom-atom itu tuh esensinya bisa bisa tergrasp, terpegang sama kita, teraih oleh kita. Akhirnya tidak di situ kan problemnya, kita bisa manipulasi itu kok, satu aspek properti dari uranium ya, yaitu radioaktivitinya kita bisa kelola, kita bisa menjadikan, kita bisa manipulasi menjadi bentuk energi, terus itu fine, itu udah nggak memunculkan masalah, kalau bisa disebut ya tidak memunculkan masalah. Kalau meledak itu kesan lain, tapi kita udah punya kemampuan itu dan itu baik-baik saja dalam ilmu. Mungkin pada ilmuannya sendiri pasti ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa membawanya lebih jauh, tidak hanya menciptakan energi tapi juga menciptakan apa, memberikan massa, bisa bahkan kalau misalnya itu ya kita bisa jadi kayak dokter Manhattan gitu, bikin materi begitu aja pakai lambaian tangan gitu, lambah itu ada materi gitu, jadi aneh banget tuh. Iya, itu saya melihat, kalau misal sampai sejauh itu ya biar working scientist yang menentukan ya. Tapi selama kita punya kemampuan prediksi, kita punya kemampuan manipulasi, problem akses terhadap nomina itu bukan pertimbangan. Jadi terserah si nomenanya seperti apa. Kita bisa manipulasi, kita punya bisa prediksi, ya udah. Saya kira seperti itu masuknya. Oke, gitu ya. Buat Mas Sabrul dan Mas Julius, jawabannya kayaknya udah jelas dari Mas Sosiawan. Bisa disimpulkan sendiri nanti. Uh, Terus kita ke pertanyaan, oh nggak ada pertanyaan lagi. Please kasih kasih pertanyaan lagi dong. Ya dong, kasih dong biar biar kelihatan seru apa itu diskusinya. Biar nanti nggak malu kalau Tadi di publish. Mas Taufik kayak dari tadi ditungguin nggak muncul-muncul ini. Oh iya, ini untuk Mas Taufik dengan Mas Diar nih. Boleh saya tambahkan sedikit ya Mas Ukmi. Saya punya sedikit pengajuan. Kan salah satu implikasi dari konstruksi argumen saya nanti itu bahwa ada beda antara mental state dengan brain state sih. Bahwa mereka itu tidak supervenience kalau misalnya dibawa ke sana. Jadi yang Kripke ajukan dalam naming of necessity waktu itu pernah kita bahas di grup, Lang-lang saat ada, suaramu, kenapa Mas? suaramu lang-lang. Oh iya, sorry saat saat kita, ya, saat saat contoh waktu Kripke ajukan di dalam naming of necessity, saat tadi iris misalnya di tangan gitu, iris pakai silet misalnya, terus ada perasaan sakit, terus perasaan sakit dilihat dari MRI atau EEG misalnya, pakai buat ngelihat spektrum apa, brain wave-nya, itu terlihat bahwa ada semacam
reaksi dari si fiber, kita sebutnya si fiber dalam otak. Nah, apakah pain, rasa sakit itu tuh identikal dengan bergeraknya si fiber? Nah, kalau asumsi saya tidak, dalam konstruksi argumen saya nanti ke arah tidak. Tetap tetap ada semacam dependensi, tapi apa rasa sakitnya itu tuh, kalau misalnya kita boleh sebut, rasa sakit itu tidak didefinisikan oleh si fiber, tapi si fiber memang selalu mendefinisikan rasa sakit, jadi tidak dua arah seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Diar sama Mas Taufik bagaimana? Mas Diar kan sepertinya fisikalis nih, apakah Mas Diar punya keberatan terhadap hal itu? Mas Taufik yang punya gagasan-gagasan Chalmers mungkin punya keberatan juga. Ya, Mas Banin kayaknya mau open mic nih. Oke, silakan. Silakan Mas Banin ditanggapin. Nggak bisa gitu dong, Mas. Ya, pulang aja Mas. Saya pulang aja. Terima kasih Mas. Ya. Nggak ada. Makasih atas kesempatannya. Sebelum menjawab itu sih, aku ada pertanyaan yang mungkin karena tidak begitu familiar dengan perdebatan di mental content, proposition, kemudian di semantik. Ada satu sih, masih tentang pertanyaan terakhirnya Mas Sofi yang terakhir itu, menurutku keren banget sih. Jangan-jangan apa yang kita punya itu proportional content ya, gitu ya tadi ya? Apa mental content? Proportional content. Nah, mungkin bisa diulang, maksudnya tadi yang pengulangannya itu kayak, kalau misalnya kalau ternyata kita tidak hanya punya proportional content, itu skenario yang terjadi kayak gimana? Dan implikasinya apa? Itu sih yang penasaran banget. Jadi kalau misalnya tadi kan argumennya mengarah pada mungkin saja yang kita punya hanya proportional content. Tadi kan kita sudah tahu apa implikasinya. Tapi kalau misalnya dibalik gimana? Kalau misalnya kita punya proportional content, itu bukan hanya kita tidak punya hanya itu, tapi punya hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain ini apa? Terus konsekuensinya apa? Itu penasaran banget. Untuk yang pertanyaannya tadi belum tahu gimana jawabannya tadi yang tentang supervenience. Mungkin kalau contohnya yang lain bisa ya, tapi kalau misalnya brain state, mental state, kayak saya rasa Gus Taufik lebih paham tentang itu. Itu dulu sih. Oke, siap. Oke, terima kasih atas diskusinya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Belum. Masih ada sekitar 30 menit lagi ya. Kita masih bisa diskusi banyak soal profesional content. Tapi untuk tadi, kalau saya justru ingin mengarah ke sana, Mas. Tapi sekarang punya argumen saya lebih, saya inginnya, nah ini problem committing ya. Saya komitnya tuh pengen ke yang justru kita tidak hanya punya profesional konten, tapi nyatanya sampai pembacaan saya sampai saat ini tuh kayak terlihat yang kita punya jangan profesional konten. Apa implikasinya ya kalau misalnya kita tidak hanya punya profesional konten? Yang pasti kan independensi dari objek, yang pertama itu. Terus kedua, masalah objektivitas, adanya hal-hal yang objektif. Yang ketiga, masalah preserving truth value. Kalau truth value itu sendiri, karena itu independen dari kita, bakal selalu terpreserve. Ini project semantik eksternalis sih, akhirnya bakal ke arah sana. Kalau misalnya tidak hanya profesional konten, dan profesional konten akhirnya lebih ke arah masalah asserting and judging. Judging di sini yang pemahaman pendek ya, beneran cuma menilai masalah kegunaan, masalah normativitinya, ke arah sana. Tapi saya inginnya juga komitnya ke arah sana, ke yang tadi Mas Diar ajukan. Tapi sampai saat ini itu yang terlihat malah yang kita punya itu cuma profesional konten, karena akses kita terhadap objek real ya, misalnya kita anggap itu objek real ya, apapun itulah objek-objek itu yang di luar itu terbatas pada sensus kita dan pada mental state kita. Kita mengelola proposisi itu via tools itu. Jadi ada kayak semacam
ke keterbatasan, restricting condition dari hal itu. Implikasinya kalau kayak gini kan jadi menciptakan, ya kalau misalnya bahasanya itu jadi korelasionis kuat ya, kalau bahasanya kontinental ya, jadi ke arah sana. Dan manusia ini nih unik to the universe ya. Tapi implikasinya tadi seperti apa di diskusi, kalau misalnya kita ketemu non human bakal seperti apa, terus nyatanya juga banyak objek-objek sendiri yang unobservable oleh kita, dan itu ada, ya itu belum terjawab juga. Tapi ya tidak, sampai saat ini saya cuma bisa sampai ke arah sana jawabannya. Dikit lagi dong, tanya dikit lagi aja. Jangan dong. Aduh. Oke. Dikit aja. Kira-kira Dikit. lebih masalah yang mana itu? Antara tadi kan ada project eksternalis, kemudian yang internalis. Kalau misalnya menurut Mas Susi sendiri itu lebih bermasalah yang mana? Dua-duanya Secara bermasalah. dalam artian secara internal mungkin, jadi bukan bermasalah secara keilmuan atau pragmatik yang lain, tapi kalau secara internal yang lebih bermasalah yang mana kira-kira? Dua-duanya bermasalah, Mas. Saya yang paling lucu dari eksternalis yaitu asumsi eksternalis yang paling radikal. Asumsi eksternalis yang paling radikal kalau bisa sebut itu kan masalah bahwa makna itu tuh exhaust ya di objek realnya ya, di objek yang kita tunjuk di reference-nya. Jadi makna seperti apapun itu tuh semuanya habis di objek yang kita tunjuk. Tapi nyatanya ada Hesperus sama Phosphorus. Bahwa secara perseptual itu kita melihat dua itu sebagai objek yang berbeda. Padahal itu merujuk pada objek yang sama. Kalau misalnya itu exhaust di objek yang sama kan masih muncul. Seharusnya tidak muncul problem itu, tapi nyatanya muncul problem itu. Terus masalah multiple realizability. Susah banget. Multiple realization bukan? Realization ya, multiple realizability kayaknya dah. Ya itulah pokoknya. Iya, masalah itu juga kan, itu ada pertanyaan itu juga. Dan semantik eksternal yang paling radikal itu tidak bisa menjawab hal itu. Nah, saya mencoba menengahinya bahwa saya ingin coba melakukan pendekatan diferensialis, adanya semantik role dalam aspek semantiknya untuk kalau ada makna yang beneran kita hasilkan, tapi ada makna juga yang ada di luar sana. Saya mencoba untuk mencari jalan tengah, kalau kata bijaknya. Tapi saya mencari jalan tengah. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa kita tuh punya kemampuan untuk memanipulasi, tapi di sisi lain manipulasinya itu terbatas oleh cognitive ability kita, kalau bisa disebut cognitive ability. Ya kira-kira kayak gitu, Mas. Ya. Mungkin Mas Tosi bisa mencoba pendekatan konseptualis ya untuk menengahi itu. Nah itu ya, itu ada tendensi ke sana juga, Mas. Tapi saya nggak mau. Terima kasih. Kalau sama nanti sama kamu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan Mbak Ajeng. Punya, dalam tanda kutip, punya konten proposisional itu gimana maksudnya, Sos? Seseorang tidak bisa punya sikap kepada konten proposisional, atau konten proposisional itu adalah konsep yang salah sama sekali. Aduh, saya nggak paham mau pertanyaannya. Mbak Ajeng kok bisa dapat pertanyaan ini dari saya salah ngomong kayaknya ya, makanya Mbak Ajeng punya. Iya, nggak tahu sih, minta sorry boleh nggak? Nggak boleh, Jeng. Maaf lupa lisen, maaf. Iya sih, penasaran, minta klarifikasi aja. Tadi kan lo bilang kayak project lo itu buat apa namanya, kayak semacam deny kalau kita bisa punya konten proposisional. Nah, gue kayak nggak ngerti aja sama klaim itu gitu. Maksudnya orang tuh nggak bisa punya sikap terhadap konten proposisional, atau memang kayak gagasan konten proposisional itu adalah gagasan yang sebenarnya entah salah, entah tidak bisa dipahami, entah tidak bisa dijelaskan, dan lain sebagainya gitu. Enggak, Jeng. Berarti kayaknya kita miskom nih. Oke. Boleh minta jelasin nggak? Maksud gue sebenarnya kita
kita punya konten profesional dan itu kayak main tools kita untuk understanding the reality, understanding the world gitu bahasanya si Wittgenstein. Tapi ada juga yang di luar konten profesional, ada juga yang independen gitu dalam hal ini. Konten profesional di sini diasumsikan itu bentuk dependensi kita ya, bentuk dependensi objek terhadap kita, sorry. Nah, bahwa ada yang independen dalam objek tersebut, properti-properti lain yang independen, bahkan ada beberapa properti yang memiliki dualitas. Mereka dependen dan independen di saat bersamaan. Saya malah ke arah sana jeng pengennya. Jadi tentang sorry. Ya lanjut. Nggak apa-apa, lanjut aja. Enggak, jadi kita tetap punya profesional konten, cuma ngomong gitu doang, lanjut. Jadi kayak cakupan yang lo bahas itu tentang problem mind mind dependence or independence itu ya? Sebenarnya sih bakal ke sana, tapi saya nggak mau ke sana sebenarnya. Saingannya banyak. Gimana? Ya nanti lihat nanti lanjut, saya belum bisa lebih jauh. Jadi jangan nanya susah-susah apa Jen. Besok aja gue yang nanya. Enggak, saya gue cuma pengen klarifikasi doang kayak oke, memahami jalan pikiran lo. Yoi. Sorry, turn off. Oke, terima kasih. Oke. Makasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Jadi kalau dari jawabanmu tadi Sos, bisa aku simpulkan nggak kalau konten profesional itu sifatnya given gitu menurutmu? Given. Jadi itu udah ada gitu. Given selalu ada di sana. Enggak. Jadi selalu ada di sana enggak? Konten profesional kan kita yang bawa Pak. Yang selalu ada di sana tuh yang lainnya. Oh iya, maksudku tuh selalu ada di dalam pikiran itu gitu. Itu implikasi, kalau bisa sebut implikasi atau konsekuensi dari rasionalitas. Jadi kemampuan rasional kita tuh punya implikasi ke sana untuk mengelola makna. Iya, itu kata-kata yang lebih baik. Itu untuk mengelola makna bahwa properti yang ada di luar sana kan independen. Terus itu kita kalau bisa disebut kita representasikan atau kita reduksi ke dalam bahasa, dalam pikiran itu sebagai makna. Dan makna ini kan kita kelola ya sebagai suatu hal yang sebagai satu tools untuk merelasikan diri kita ke objek tersebut. Dan ini juga memberikan kemampuan manipulasi di sisi lain buat kita. Kira-kira gitu. Oh iya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Julius lagi. Maaf, jadi pengen nanya lagi nih. Dalam pandangan ini, apakah bahasa-bahasa protokol atau formal language yang disusun oleh para pemikir dari Frege, Wittgenstein, Tarski, dan kawan-kawan itu bisa dikatakan gagal untuk memberikan suatu makna yang independen dari kita, manusia dan bahasanya? Mereka malah punya tendensi untuk independen. Ini beda-beda sih. Frege itu punya pendapat independensi. Wittgenstein in a way itu karena dia corresponding ya, jadi ada semacam independensi juga. Saya harus baca lebih banyak lagi soalnya di philosophical investigation juga berubah sih. Ya kira-kira Wittgenstein lama lah punya semacam pandangan korespondensi, jadi dia independen. Wittgenstein yang terakhir. Suara Mas. Oh iya sorry. Wittgenstein yang lama Wittgenstein awal itu tuh punya asumsi independensi, tapi Wittgenstein akhir kayaknya tidak ya. Saya harus baca lebih jauh lagi untuk hal ini. Karena saya lihat sebenarnya malah tendensi kecenderungannya itu ke arah dependensi. Ada konstruksi di sana. Untuk Tarski karena deflasionistik kayaknya kan truth itu kan cuma jadi bentuk predikasi kita. Jadi akhirnya letaknya ada di kita sih, semacam dependensi. Itu butuh argumen lebih lanjut sih. Itu bisa dikatakan gagal untuk memberikan suatu makna yang independen dari kita. Ya dari diverse filsuf yang tadi disebutkan ini masing-masing punya asumsi independensi dan dependensi dari kita. Tapi poinnya kalau saya malah melihat kecenderungan ekstrim mereka yang bermasalah. Kecuali untuk Tarski butuh pembacaan lebih lanjut. Ya. Jadi kira-kira sampai ke itu. Masalah manusia dan bahasa. Nah ini satu gagasan Frege yang menarik masalah proposisi itu. Jadi
proposisi itu bukan objek. Frege-nya agak ngabluk, ini nyabu waktu buat teori. Saya nggak tahu. Jadi menurut dia tuh ada kata bahasa Jermannya tuh Gedanke, jenis itulah apapun itu, Gedanke. Thought kalau bahasa Inggris. Pikiran ya gedang ke. Gedanke itu kayaknya, tapi ada misterjemahan juga sih, soalnya benar-benar Jerman aneh bahasanya. Nah itu menurut dia tuh independen dari objeknya dan independen dari thinking being, yaitu kita. Jadi mereka tinggal di third realm gitu, di realm ketiga yang kagak ada hubungannya sama kita. Dia nggak ngablu, tapi saya di situ ngeliatnya justru setuju. Agak sedikit menongian ya, bahwa bahasa itu tuh punya realm sendiri, tapi realmnya interdependen nih sama kita dan interdependen sama yang real. Jadi itu ada realm, kalau bisa disebut ada realm real, ada realm yang lebih bawahnya sedikit tapi nggak begitu independen, dan hal ini tuh realmnya linguistik, language. Menongian kan ada semacam, menurut Menongian kan ada existence, ada subsistence. Maksudnya subsistence di sini bukan kemampuan untuk hidup diri sendiri ya, maksudnya. Iya. Tapi eksistensi yang subsis, yang sub. Jadi nggak begitu existence, tapi dia cukup eksis, kira-kira begitu. Nah, itu saya punya kecenderungan ke sana, tapi ini belum diuji banyak teori, jadi saya butuh menguji juga. Jadi kira-kira sampai saat tahap itu. Jadi status metafisisnya itu kayak tokoh-tokoh fiksi gitu ya. Jadi dia subsis, nggak ada di dunia kenyataan, tapi dia ada dalam dunia itu sendiri gitu. Wah, subsis. iya benar. Kalau bisa pikir ke sana sih, Mas. Iya benar itu kan benar. Entitas fiksi itu kan punya kondisi kebenaran ya. Dan mereka kalau bisa sebut tuh independen dari yang real, dunia yang real, yang aktual, dan diri kita, karena kondisi kebenarannya itu sudah tertuang di dalam dunianya mereka lah, apapun itu. Nah iya, kira-kira seperti itu. Wah, itu bagus. Itu argumen yang bagus. Jadi status metafisisnya itu subsis, bukan eksis gitu. Itu Menongian ya, baru tahu aku ternyata Menongian. Kira-kira begitu lama, saya mungkin salah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Rifar Ahmad. Izin bertanya, mental state yang dimaksud itu berkorelasi atau ditentukan oleh common sense tidak sih? Jadi seandainya suatu common sense berlaku dalam periode sejarah tertentu atau pada kelompok tertentu, maka mental state-nya berbeda sehingga menentukan perbedaan proposisinya. Nah, iya. Ini mungkin saya menerjemahkan common sense ini lebih ke arah intuisi ya. Bisa debatable ya dalam hal ini ya. Tapi kalau menurut saya kan bagaimana kita ditumbuh kembangkan. Ya pokoknya bagaimana kita dibesarkan. Nih porsinya ngomong-ngomong bukan masalah komunitas. Sorry, saya harus koreksi di sini. Ini bukan perbedaan antar komunitas, tapi antar thinking being-nya. Karena misalnya kalau beda komunitas doang itu menurut saya itu cuma beda bahasa doang. Iya, cuma konvensi. Iya, cuma masalah. Ya tipis-tipis doang, begitu disamain mah harusnya transferable ya. Tapi kalau misalnya anggap ada thinking being yang lain tapi non human ya, apapun itu. Nah, itu kan pasti punya bentuk intuisi yang berbeda. Nah, itu akhirnya punya korelasi terhadap mental state yang berbeda juga. Tapi perbedaannya di sini bukan masalah yang tidak terjembatani ya, tapi karena mereka masuk dari perspektif yang berbeda, kita masuk ke dalam masjid yang sama, ya kita masuk ke dalam masjid yang sama atau surga yang sama, tapi melalui pintu yang berbeda. Maksudnya di situ karena mereka datang ya tadi yang saya argumenkan, mereka mengengage elektron pertama kali untuk mencari massa, maka mereka menghasilkan teori pasti yang berbeda dengan kita yang mengengage pertama kali elektron sebagai bentuk valensi, mengikat terhadap zat. Tapi teori perbedaan teorinya ini bukan berarti tidak bisa bertemu, bisa dalam dua konstruksi yang berbeda ya, tidak. Tapi kemungkinan besar mereka mengetahui apa hal yang kita belum ketahui pada poin itu, dan kita mengetahui hal yang mereka tidak ketahui pada poin itu, karena pendekatan kita berbeda, engage aim
aim kita berbeda terhadap objek inquiry-nya, yang objek yang kita investigasi, yang kita treat. Kira-kira begitu. Oh, berarti ini ya, berarti lebih dekat ke intensi ya daripada common sense itu, yang dimaksud mental state itu. Nah, Intensi itu. dari individual masing-masing itu. Nah, itu kalau misalnya nanti ada diskusi selanjutnya, saya pengen judul diskusinya itu, apakah proporsional konten ini bisa cocok dalam gagasan intensi yang kita kenal. Soalnya intensi yang kita kenal, maksudnya intensi yang mapan. Soalnya ternyata intensi, kalau boleh masuk ke dalam diskursus filsafatnya, intensi itu cukup coarse grain, bahasanya kasar, cukup kasar, karena intensi itu lebih ke arah relasi terhadap objek. Nah, ada lagi masalah konsep, masalah detail-detail yang lebih fine grain, itu masalah hyperintensional. Jadi kalau misalnya pada gagasan judul diskusi saya bahwa rose itu berbeda ini tapi mempunyai makna yang sama, itu kan saat satu bilang rose baunya enak sama satu bilang mawar baunya enak, itu mereka secara analitik punya valuasi yang sama-sama benar. Ini anggap baunya. Tapi kan dua hal itu memberikan dua informasi yang berbeda. Bahwa saya akhirnya baru tahu kalau rose itu tuh bisa diterjemahkan sebagai mawar, dan orang satu juga sebaliknya bisa menerjemahkan mawar sebagai rose. Sama-sama tahu ya, ada poin informasi di sana yang lebih fine. Atau kalau contoh yang paling terkenalnya masalah Jack the Ripper deh. Kalau Hukmi ini Jack the Ripper sama Hukmi adalah salah satu Hukmi. Itu kan secara analitik nilai valuasinya sama ya. Dua hal itu kalimatnya sama. Tapi yang satu lagi kan bisa nyelamatin kamu. Nyelamatin saya sebagai orang yang tahu bahwa Hukmi adalah Jack the Ripper. Ini kan pernyataan identitas. Hukmi adalah Jack the Ripper. Itu nyelamatin saya. Dengan Hukmi adalah Hukmi, ya udah, terus kenapa? Tapi itu evaluasinya sama. Nah, saya pengen mencoba, kalau misalnya nanti ada diskusi selanjutnya, saya pengen ngasih lihat kalau proporsional konten ini lebih fine grain dibandingin intensi. Jadi mungkin lebih cocok ke hyperintensi. Tapi nanti bakal ada problem lain. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Mas Sosi. Sangat mencerahkan sekali. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan 9:51. Dari Mas Rifki, soal warna ungu mungkin bisa dijawab via marxisme yang kata Mas Rifki sudah ditanggalkan Mas Sosi ya, biar bisa jualan bahan lebih jauh. Ungu ada gradasi lain, mauve ya, bacanya pasti mauve dan seterusnya. Omong-omong persoalan warna ini antroposentris ya Mas Sosi, mengarah ke korespondensi. Kayak gula itu jadi dijudge manis karena sensasi papila lidah manusia beda dengan gula sama mulut semut. Cuman kemungkinan tendensi perulangan konsumsinya beda. Konsumsinya yang sama. Jadi truth bearer-nya itu tidak bergantung ke kita. Apakah bisa begitu? Nah, iya, persis Mas. menghilangkan aspek antroposentrisnya ya. Saya melihat bukan antroposentris, tapi yaitu dualitas properti. Saya tidak ingin membawanya ke antroposentris. Kalau antroposentris kan berarti bentuk egoistik bahwa kita yang menentukan dunia ya, ada menilai dunia, ada di sana. Saya nggak mau mencoba untuk tidak membawanya ke sana, tapi memperlihatkan kita punya proporsional konten yang berbeda, jadi kita punya beberapa aspek realm yang berbeda istilahnya, dan dibandingin semut misalnya kayak gitu. Tapi ya benar, pernyataan truth bearer-nya tidak bergantung pada kita, nyatanya iya benar Mas. Ada beberapa proposisi khususnya proposisi yang fine grain ya, kayak nanyain gula itu manis dibandingin struktur molekular gula. Struktur molekular gula malah lebih coarse grain menurut saya, soalnya itu cuma relasi terhadap objek kan. Maksudnya struktur terhadap objek. Tapi pas yang fine grain-nya itu masalah perseptual kita, bagaimana kita menginput itu ke dalam dunia kita, film kita. Hilang sos. Ya, sorry. Itu jadi
terus birnya punya kebergantungan itu. Nah itu saya juga mau ke arah sana, bisa memperlihatkan ada ketergantungan beberapa truth, beberapa kebenaran, beberapa proposisi kebenarannya itu punya ketergantungan terhadap manusia kalau bisa disebut, ya kira-kira seperti itu maksudnya. Oke, berarti ini soal ini ya, soal kesesuaian ini ya, kesesuaian apa? Apa sih namanya kalau kita pakai jaring lumba-lumba yang dapat ya lumba-lumba, kalau pakai jaring teri ya dapatnya teri gitu mungkin. Iya, Jadi benar. ada multiple realization di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi itu tidak ini kan, tidak kemudian apa namanya, bahwa objek yang di ini tuh berbeda. Jadi kayak ada apa tadi, mental state tuh kayak intensi yang emang yang ingin kita tangkap di sana apa. Contoh yang lebih pas tadi memang kayaknya soal elektron tadi ya. Jadi intensi di awal, aim di awal tuh menentukan apa yang didapatkan di akhir. Analogi gula semut tadi itu kayaknya juga masih sama dengan elektron tadi. Bisa dikatakan begitu kan? Iya. Apa initial assumption sih lebih ke arah ya kira-kira. Oh, initial assumption ya. Istilahnya gitu ya, susah-susah ternyata istilah orang semantik. Ini udah mau selesai tapi Mas Taufik enggak selesai aja Mas, gimana? Telat banget ini Mas Taufik nanya. Tapi bisa dijawab dengan mungkin satu kata aja, Sas. Itu apa dan apa? Yang lebih fine grain itu apa dan apa? Jadi pada contoh pada contoh pijet contohnya. Nggak, tadi contoh yang paling itu kan Hukmi ya. Kalau Hukmi itu Jack the Ripper. Kalau intensi itu menurut saya kurang fine grain, dia lebih ke arah coarse grain, karena intensi cuma bisa menjelaskan antara pernyataan Hukmi adalah Rizal dengan Hukmi adalah Jack the Ripper, mereka punya valuasi yang sama, mereka secara analitik sama kan. Safin dan Payet ya. Kalimat yang pertama benar, kalimat yang kedua benar. Hukmi adalah Rizal benar, Hukmi adalah Jack Ripper benar. Nah kalau intensi menurut saya lebih coarse grain, sedangkan yang lebih fine grainnya itu kan punya beban informasi yang berbeda antara pernyataan yang pertama itu Rizal, Hukmi adalah Rizal dengan Hukmi adalah Jack the Ripper. Pernyataan kedua kan karena dengan perspektif fine grain itu bisa nyelamatin saya ya, biar saya nggak nongkrong sama Hukmi gitu, benar saya disikat gitu kan deh. Itu bisa nyelamatin saya, tapi mereka punya valuasi yang sama persis, dan secara analitik juga mereka ditempatkan dalam posisi yang sama. Jadi kira-kira gitu, Mas. Atau ya menggiling kopi juga enak. Oke, kayaknya diskusi malam ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman yang udah menyediakan waktunya untuk ikut diskusi malam ini. Besok masih ada diskusi yang lain ya. Silakan datang lagi. Oh, besok Ajeng. Ya, besok ada dari Mbak Ajeng. Soal apa lupa saya, nanti bisa dibaca lagi di posternya ya. Linguistic practice and discursive commitment. Ini berat. Ya, berat. Ya itu. Silakan besok bisa datang lagi sesuai jadwalnya ya. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Mas Sosiawan yang sudah sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah dari para peserta. Terlalu susah ini. Terima kasih Zino yang telah memberikan kesempatan kita untuk belajar. Oke, saya cukupkan sekian dari saya, moderator. Mohon maaf kalau ada salah-salah atau bercandaan yang tidak lucu. Gitu. Terima kasih banyak. Sekian, selamat malam dan selamat berpuasa besok pagi. Jangan lupa niat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.